Shalom adik-adik. Selamat pagi. Selamat pagi adik-adik. Salam jumpa lagi dalam kasih Tuhan Yesus. Hari ini kita boleh berjumpa lagi dalam ibadah sekolah minggu online jenjang anak tangguh dan anak remaja. Kakak berharap adik-adik yang di rumah juga dalam keadaan yang sehat-sehat. Oke adik-adik, masih dengan penuh semangat. Mari kita beribadah sekolah minggu online di pagi ini bersama dengan kakak Melki dan Kakak Reni kakak Kakak Jacqueline. Adik-adik yang di rumah dipersilakan berdiri. Kita akan buat yel-yel sekolah minggu. Kakak Jacqueline sama kakak Melki sudah siap? siap kakak Reni. Yang anak-anak yang cowok-cowok ikutin gerakan kakak Melki ya. Yang cewek-cewek ikutin gerakan kakak Reni sama kakak Jacqueline. Kita mulai kakak. Oke kakak. Sekolah Minggu GPI Papua hebat. Ada sukacita, joy, joy, joy. Sukacita, sukacita, yes, yes, yes. Oke adik-adik, masih dengan penuh semangat. Mari kita menyanyi memuji Tuhan dengan menyanyikan lagu Firman Tuhan itu pesawat Allah dan bangkit serukan nama Yesus.
Adik-adik sekalian, mari kita siapkan hati kita dan kita berdoa. Tuhan Yesus, sahabat kami anak-anak, kami bersyukur karena di hari ini kami boleh diizinkan oleh Tuhan untuk ada dalam ibadah sekolah minggu di saat ini. Kami mohon Tuhan Yesus berkati kami semua yang hadir dalam ibadah ini, berikan kami semua hati yang penuh dengan sukacita, supaya kami semua diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, sahabat kami anak-anak, kami berdoa. Amin. Masih dengan penuh semangat adik-adik, mari kita memuji Tuhan dengan menyanyikan lagu Ihedesima Igetir Awo Ewasia, yang artinya janganlah engkau khawatir. Adik-adik, di saat ini kita akan membaca firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab Kejadian 19 ayat 1 sampai ayat yang ke-29. Kakak ulang sekali lagi, pembacaan Alkitab terdapat dalam Kejadian 19 ayat 1 sampai ayat yang ke-29. Sebelum itu, marilah kita siapkan hati kita, lalu kita berdoa. Berdoa mulai. Tuhan Yesus yang baik, di saat ini kami akan membaca Alkitab. Kami mohon Tuhan Yesus mengaruniakan kami Roh Kudus agar kami mengerti firman Tuhan dan memahaminya di dalam hidup kami hari lepas hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Beginilah bunyi firman Tuhan. Sodom dan Gomora dimusnahkan, Lot diselamatkan. Kedua malaikat itu tiba di Sodom pada waktu petang. Lot sedang duduk di pintu gerbang Sodom, dan ketika melihat mereka, bangunlah ia menyongsong mereka, lalu sujud dengan mukanya sampai ke tanah, serta berkata, "Tuan-tuan, silakanlah singgah ke rumah hambamu ini. Bermalamlah di sini, dan basuhlah kakimu. Maka besok pagi tuan-tuan boleh melanjutkan perjalanannya." Jawab mereka, "Tidak,
kami akan bermalam di tanah lapang. Tetapi karena ia sangat mendesak mereka, singgahlah mereka dan masuk ke dalam rumahnya. Kemudian ia menyediakan hidangan bagi mereka, ia membakar roti yang tidak beragi, lalu mereka makan. Tetapi sebelum mereka tidur, orang-orang lelaki dari kota Sodom itu, dari yang muda sampai yang tua, bahkan seluruh kota, tidak ada yang terkecuali datang mengepung rumah itu. Mereka berseru kepada Lot, "Di manakah orang-orang yang datang kepadamu malam ini? Bawalah mereka keluar kepada kami, supaya kami memakai mereka." Lalu keluarlah Lot menemui mereka ke depan pintu, tetapi pintu ditutupnya dari belakang. Dan ia berkata, "Saudara-saudaraku, janganlah kiranya berbuat jahat. Kamu tahu, aku mempunyai 2 orang anak perempuan yang belum pernah dijamah laki-laki. Baiklah mereka kubawa keluar kepadamu, berbuatlah kepada mereka seperti yang kamu pandang baik. Hanya jangan kamu apa-apakan orang-orang ini, sebab mereka memang datang untuk berlindung di dalam rumahku." Tetapi mereka berkata, "Enyalah lagi," kata mereka. "Orang-orang ini datang ke sini sebagai orang asing dan dia mau menjadi hakim atas kita. Sekarang kami akan menganiaya engkau lebih daripada kedua orang itu." Lalu mereka mendesak orang-orang itu, yaitu Lot, dengan keras, dan mereka mendekat untuk mendobrak pintu. Tetapi kedua orang itu mengulurkan tangannya, menarik Lot masuk ke dalam rumah, lalu menutup pintu. Dan mereka membutakan mata orang-orang yang di depan pintu rumah itu, dari yang kecil sampai yang besar, sehingga percumalah orang-orang itu mencari-cari pintu. Lalu kedua orang itu berkata kepada Lot, "Siapakah kaummu yang ada di sini lagi? Menantu atau anakmu laki-laki atau anak perempuan? Atau siapa saja kaummu di kota ini? Bawalah mereka keluar dari tempat ini. Sebab kami akan memusnahkan tempat ini, karena banyak keluh kesah orang tentang kota ini di hadapan Tuhan. Sebab itulah Tuhan mengutus kami untuk memusnahkannya." Keluarlah Lot lalu berbicara dengan kedua bakal menantunya yang akan kawin dengan kedua anaknya perempuan. Katanya, "Bangunlah, keluarlah dari tempat ini, sebab Tuhan akan memusnahkan kota ini." Tetapi ia dipandang oleh kedua bakal menantunya itu sebagai orang yang berolok-olok saja. Ketika fajar telah menyingsing, kedua malaikat itu mendesak Lot supaya bersegera, katanya, "Bangunlah, bawalah istrimu dan kedua anakmu yang ada di sini, supaya engkau jangan mati lenyap karena kedurjanaan kota ini." Ketika ia berlambat-lambat, maka tangannya, tangan istri dan tangan kedua anaknya dipegang oleh kedua orang itu, sebab Tuhan hendak mengasihani dia. Lalu 2 orang itu menuntungnya keluar kota dan melepaskannya di sana. Sesudah kedua orang itu menuntung mereka sampai keluar, berkatalah seorang, "Larilah, selamatkanlah nyawamu, janganlah menoleh ke belakang, dan janganlah berhenti dimanapun juga di lembah Yordan, larilah ke pegunungan supaya engkau jangan mati lenyap." Kata Lot kepada mereka, "Janganlah kiranya demikian, tuanku. Sungguhlah hambamu ini telah dikaruniai belas kasihan di hadapanmu, dan tuanku telah berbuat kemurahan besar kepadaku dengan memelihara hidupku. Tetapi jika aku harus lari ke pegunungan, pastilah aku akan tersusul oleh bencana itu, sehingga matilah aku. Sungguhlah kota yang di sana itu cukup dekat kiranya untuk lari ke sana. Kota itu kecil, izinkanlah kiranya aku lari ke sana. Bukankah kota itu kecil? Jika demikian, nyawaku akan terpelihara." Saut malaikat itu kepadanya, "Baiklah, dalam hal ini pun permintaanmu akan kuterima dengan baik. Yakni kota yang telah kau sebut itu tidak akan kutunggang balikan. Cepatlah lari ke sana, sebab aku tidak dapat berbuat apa-apa sebelum engkau sampai ke sana." Itulah sebabnya nama kota itu disebut Soar.
Matahari telah terbit menyinari bumi ketika Lot tiba di Zoar. Kemudian Tuhan menurunkan hujan belerang dan api atas Sodom dan Gomora, berasal dari Tuhan dari langit, dan ditunggang balikannya lah kota-kota itu dan lembah Yordan dan semua penduduk kota-kota serta tumbuh-tumbuhan di tanah. Tetapi istri Lot yang berjalan mengikutinya menoleh ke belakang lalu menjadi tian garam. Ketika Abraham pagi-pagi pergi ke tempat ia berdiri di hadapan Tuhan itu dan memandang ke arah Sodom dan Gomora serta ke seluruh tanah lembah Yordan, maka dilihatnya lah asap dari bumi membumbung ke atas sebagai asap dari dapur peleburan. Demikianlah pada waktu Allah memusnahkan kota-kota di lembah Yordan dan menunggang balikan kota-kota kediaman Lot. Maka Allah ingat kepada Abraham, lalu dikeluarkannya lah Lot dari tengah-tengah tempat yang ditunggang balikan itu. Demikianlah firman Tuhan. Kakak Jacqueline, Ya Kak Reni. kita tanyakan ke adik-adik dulu. Ayo Kak Reni. Kamu masih ingat kayak cerita minggu lalu? Ayo kita tanyakan ke Kak Reni. Ayo. Adik-adik, masih semangat? Masih Kak Reni. Adik-adik, siapa yang masih ingat cerita minggu lalu? Siapa? Betul sekali. Ceritanya tentang iman Timotius. Ayo Kakak Jacqueline. Ya, Timotius sejak kecil dibesarkan dan dididik oleh ibunya Eunike dan neneknya Lois. Mereka memberi teladan kepada Timotius agar sepanjang hidup menaruh kepercayaan yang sungguh-sungguh hanya kepada Tuhan Yesus. Nah adik-adik, iman yang teguh seperti Timotius haruslah kita teladani dalam hidup kita setiap hari sebagai anak-anak Tuhan. Oh iya Kakak Jacqueline. Iya, Kak Ada Reni. ayat hafalan kan? Ya, minggu lalu ada ayat hafalan. Ayo adik-adik, siapa yang masih ingat ayat hafalannya? Yang terdapat di dalam kitab 2 Timotius 1 ayat 9. Berbunyi, Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri, yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. Kakak Jacqueline. Iya Kakak Hari ini Reni. kita mau dengar cerita kan? Iya Kakak Reni. Seperti tadi kita sudah baca firman Tuhan tentang Sodom dan Gomora. Oke adik-adik, semuanya duduk yang baik. Kita akan dengar cerita yang akan dibawakan oleh Kakak Melvin. Adik-adik yang diberkati oleh Yesus Kristus. Tadi semua kita telah membaca serta mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab Kejadian pasal 19 ayat 1 sampai ayat yang ke-29. Di antara adik-adik, adakah yang tahu siapakah itu Lot? Iya, benar sekali. Lot adalah keponakan dari Abraham. Ia adalah anak dari Haran dan Milka. Ia tinggal di kota Sodom, kota yang penuh dengan perbuatan dosa. Suatu ketika adik-adik, saat Lot sedang duduk di depan pintu gerbang kota Sodom, ia melihat 2 orang malaikat Tuhan atau utusan Tuhan. Lot kemudian mengajak dan mendesak kedua malaikat Tuhan itu untuk mampir dan tinggal di rumahnya. Dengan penuh rasa hormat, Lot menerima mereka tinggal di rumahnya. Ia menyediakan tempat untuk mereka beristirahat dan menyediakan makanan bagi kedua utusan Tuhan itu. Ketika orang-orang di kota Sodom mendengar berita bahwa ada orang asing yang tinggal di rumah Lot, semua orang laki-laki di kota Sodom, dari yang kecil sampai yang besar, mereka mengepung rumah Lot dan memaksa Lot untuk menyerahkan kedua tamunya itu kepada mereka untuk dianiaya oleh mereka.
Adik-adik yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam bagian firman Tuhan yang kita baca tadi, pada ayatnya yang kelima bagian B, yang mengatakan bahwa bawalah mereka keluar kepada kami, supaya kami pakai mereka. Kata pakai di sini merupakan petunjuk tentang niat jahat para orang laki-laki di kota Sodom, yaitu berupa tindakan kejahatan, yakni penyimpangan seksual. Inilah yang menjadi puncak kejahatan terbesar orang-orang Sodom, sehingga Tuhan Allah murka dan menghancurkan kota itu dengan hujan api dan belerang. Berbeda dengan orang-orang Sodom, Lot sebaliknya menunjukkan kebaikan hatinya. Dengan penuh keberanian, Lot menentang perbuatan orang-orang di Sodom. Hal ini menggambarkan keberanian dalam kebenaran yang ditunjukkan oleh Lot. Lot sebenarnya sudah tahu dari awal siapa itu orang-orang Sodom, apa yang dilakukan orang-orang Sodom setiap harinya ketika ia memilih kota Sodom sebagai daerah tempat tinggalnya. Tetapi apa yang terjadi di kota Sodom tidak dilakukan atau tidak diikuti oleh Lot. Namun sebaliknya, ia tetap berlaku taat dan setia kepada seluruh ketetapan dan perintah Tuhan. Ia berani untuk menentang kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang di Sodom. Nah, adik-adik, berkat ketaatannya kepada perintah Tuhan, Lot beserta seluruh keluarganya diselamatkan oleh malaikat Tuhan. Hal ini terbukti ketika Lot dibawa keluar oleh kedua malaikat Tuhan itu beserta seluruh keluarganya sebelum kota Sodom dan Gomora dimusnahkan Tuhan Allah dengan hujan api dan belerang. Namun sayangnya, istri Lot karena tidak taat sepenuhnya kepada perintah Tuhan, ia harus menjadi tiang garap. Dengan demikian adik-adik, kisah Lot ini membuktikan bahwa perilaku yang baik dan taat kepada perintah Tuhan akan mendatangkan keselamatan. Sebaliknya, perilaku jahat dan tidak taat kepada perintah Tuhan akan mendatangkan kebinasaan. Demikian kebenaran firman Tuhan atau cerita yang kita dengar di saat ini. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Halo adik-adik di rumah, masih semangat? Ya, tadi kita sudah mendengarkan cerita tentang Sodom dan Gomora. Sekarang, kakak pengasuh akan memberikan pertanyaan buat adik-adik. Siapa yang dapat menjawab akan mendapatkan senyum yang sangat manis. Iya adik-adik, ingat pertanyaan pertama dari kakak ya. Pertanyaan pertama, coba ceritakan secara singkat kisah Sodom dan Gomora. Ayo, siapa yang bisa menjawab? Ya, benar sekali. Jawabannya adalah kisah Sodom dan Gomora menggambarkan ketaatan Lot kepada Allah sehingga ia luput dari terjang bencana Sodom dan Gomora. Pertanyaan kedua, menurut adik-adik, apa penyebab Sodom dan Gomora dimusnahkan? Ayo. Betul sekali. Jawabannya adalah perilaku seksual menyimpang. Pertanyaan yang ketiga, apa buktinya perilaku yang baik dapat mendatangkan keselamatan? Ayo, siapa yang bisa jawab? Ya, benar sekali adik-adik. Jawabannya adalah, buktinya adalah Lot diselamatkan oleh Tuhan Allah karena ketaatannya terhadap perintah Tuhan. Sebaliknya, orang-orang Sodom dan Gomora dimusnahkan oleh Tuhan karena tidak mendengar ketetapan dari Tuhan, termasuk istri Lot yang tidak taat sepenuhnya terhadap perintah Tuhan sehingga ia menjadi tiang garam. Nah, selamat ya buat adik-adik di rumah yang sudah menjawab dengan benar pertanyaan dari kakak pengasuh.
dan berhasil mengumpulkan 3 senyum yang sangat manis. Adik-adik, ayat hafalan kita di saat ini terdapat di dalam kitab Amsal 16 ayat 6 yang berbunyi, Dengan kasih dan kesetiaan, kesalahan diampuni, karena takut akan Tuhan, orang menjauhi kejahatan. Oke adik-adik, masih tetap semangat kan? Mari dengan penuh sukacita, kita memuji Tuhan dengan menyanyikan lagu Mahya Uwahar, yang artinya di dalam tangannya. Adik-adik di rumah, mari kita tenang dan kita siapkan hati kita dan mari kita berdoa. Kami berterima kasih kepadamu Tuhan Yesus, karena di hari ini kami masih diizinkan oleh Tuhan untuk ada dalam ibadah sekolah minggu di saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, di saat ini kami boleh mendengarkan firman Tuhan lewat ketaatan Lot kepada Tuhan. Kami mohon Tuhan Yesus berkati kami, supaya kami menjadi anak-anak Tuhan yang taat dan setia kepada Tuhan Yesus, setia dan taat kepada orang tua di rumah, taat kepada guru di sekolah. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati kami supaya kami tidak menjadi anak-anak Tuhan yang membangkang, tetapi kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang setia dan takut kepada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga di saat ini boleh memberikan persembahan syukur sebagai tanda terima kasih kami
kepada Tuhan. Kami mohon Tuhan berkati, dan Tuhan ajar kami untuk tidak saja memberi uang sebagai persembahan, tetapi Tuhan ajar kami untuk tahu mempersembahkan seluruh hidup dan kehidupan kami hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, ibadah sekolah minggu di saat ini akan segera selesai. Kami mohon Tuhan Yesus berkati kami semua yang hadir di hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa dan ungkapan syukur kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan memohon berkat daripada Tuhan. Kasih karunia, damai, dan sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kami Yesus Kristus menyertai dan memberkati kami semua yang hadir di saat ini, semua yang telah kami doakan hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Yesus, Yesus, Demikianlah adik-adik kegiatan sekolah minggu kita di pagi ini. Sebelum kita berpisah, ada pesan dari kakak-kakak pengasuh buat adik-adik sekalian yang ada di rumah. Silakan Kakak Reni.